klasifikasi jenis-jenis berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, cari tahu ciri dari sifat umum benda, hewan, manusia, yang pokoknya peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Misalnya contohnya penelitian atau observasi tentang pandemi, misalnya pandemi corona. Nah, kan di sini ada tuh penelitiannya. Misalnya dulu penelitiannya kalau corona tuh dia cuman melalui droplet. Nah, terus ada penelitian lagi observasi ternyata corona bisa nempel di benda-benda mati, kayak misalnya benda pintu atau misalnya meja dan segala macamnya bisa tahan sampai 2-3 hari. Nah, itu yang namanya teks laporan hasil observasi. Aduh, yo. Kemudian tujuan dari teks LHO atau laporan hasil observasi yaitu mengatasi suatu persoalan. Kenapa? Karena dari hasil observasi itu kita harus tahu apa sih tujuan yang akan kita capai. Pokoknya tujuannya sudah pasti itu untuk mencapai suatu atau memecahkan suatu masalah. Nah, memecahkan masalahnya itu nggak selalu dia harus dapat solusi, tapi dia bisa juga untuk yang hasil observasi itu dia menceritakan atau memberikan informasi, misalnya tentang yang corona. Nah, misalnya corona mulai droplet, berarti solusinya apa? Misalnya karena droplet ininya bisa menggunakan masker, misalnya kayak gitu, atau misalnya menggunakan desinfektan. Nah, terus tujuan teks LHO itu yaitu juga menemukan teknik atau cara terbaru, lalu juga mengambil keputusan yang lebih efektif dari laporan hasil observasi. Kemudian juga mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Yang kayak gini nih, kita nggak usah jauh-jauh yang corona. Yang asalnya yang kayak misalnya vaksin. Nah, vaksin juga asalnya itu juga melalui laporan hasil observasi. Oh, ternyata penyembuhan untuk yang corona misalnya beraneka macam sekarang. Ada yang melalui plasma darah, ada yang pakai vitamin C. Itu juga merupakan teknik yang didapat dari dari laporan hasil observasi. Gitu. Kemudian fungsi teksnya yaitu melaporkan tanggung jawab sebuah tugas. Jadi jadi si teks lembaran hasil observasi itu merupakan suatu bukti bahwa kita melakukan penelitian. Nah, di sini juga menjelaskan dasar penyusunannya. Nah, penyusunan terus keputusannya pemecahan dalam pengamatan itu. Jadi penelitian. Jadi teks di situ juga berisi tentang susunan terus keputusan dalam pengamatan. Jadi ketika kita mengamati sesuatu, misalnya kita sudah mengamati sesuatu, kita catat beberapa hal, habis itu dicatat di teks lembaran hasil observasi. Kemudian juga sebagai dokumentasi, jadi sebagai bukti yang tadi Mister kasih tahu. Kemudian sebagai informasi terpercaya. Jadi dengan adanya hasil observasi ini, jadi masyarakat lebih percaya dengan hasil penelitiannya. Misalnya kan suka ada tuh penelitian-penelitian yang sembarangan, misalnya tentang corona, misalnya ada kalung corona, kalung anti corona tuh. Kemudian hilang. Mana hilang? Oh, ada nih. Misalnya ada yang contoh yang kalung corona, misalnya yang kalung corona kan misalnya kok kalung corona bisa mencegah atau menangkal corona. Nah, misalnya penelitian mana, tapi nggak ada hasil observasinya atau dokumentasinya, jadinya dianggapnya
Terus juga misalnya, apa pada gelap ya? Oh, janjian mas ya. Terus kemudian juga misalnya kayak ada ibu-ibu yang ngaku terkena corona, terus dia akhirnya jual obat. Nah itu juga kan kalau misalnya tidak didasari dengan hasil observasi, ya itu dianggapnya bodong itu atau bohong-bohongan. Makanya itulah pentingnya dari laporan hasil observasi. Kemudian ciri-cirinya yaitu apa dari teks observasi? Yaitu dia sifatnya objektif, global, sama universal. Maksudnya dia ketika melakukan penelitian itu harus objektif, jadi tidak mengandung unsur subjektivitas. Subjektivitas itu maksudnya itu berdasarkan diri sendiri. Sedangkan kalau misalnya objektif itu berdasarkan apa yang diteliti. Kemudian dia harus global. Kalau yang global berarti sifatnya tuh umum penelitiannya. Kemudian universal. Universal itu bisa digunakan, jadi hasil observasi ini bisa digunakan oleh daerah-daerah lain yang setipe dengan hasil penelitiannya. Misalnya penelitian yang misalnya di Singapura bisa digunakan penelitian di Indonesia, karena dia sama-sama daerah tropis. Terus juga objek tunggal, jadi yang dibahas itu satu, enggak dua atau tiga. Terus juga tidak berdasarkan fakta, lalu merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti. Jadi dia tuh penelitiannya tuh yang up to date, jadi nggak ngambil penelitian lama. Misalnya neliti tahun 2020, dia ngambil sampelnya sampel tahun 2016, sudah salah. Itu udah kelamaan. Makanya dia harus ngambil sampelnya yang terbaru. Kemudian tidak mengandung prasangka atau dugaan. Nah, di sini dalam penelitian ini, nih kalau misalnya kalian nih misalnya menerusin kuliah misalnya, atau misalnya dapat suatu kerjaan yang harus istilahnya mah bikin laporan meneliti lah. Meneliti apa misalnya, meneliti kenapa laporan apa, misalnya kenapa pengeluaran perusahaan atau pengeluaran tempat kerjaan kenapa lebih meningkat, atau misalnya tiba-tiba ada kenaikan harga misalnya. Oh bisa kayak gitu. Nah itu bisa nih digunakan yang laporan menggunakan teks laporan ini. Terus juga saling berkaitan dengan kelas dan subkelasnya. Gitu. Ini ciri-ciri teks dari hasil observasi. Kemudian sifatnya itu harus informatif, berarti berisi informasi-informasi yang objektif. Lalu juga dia harus bersifat komunikatif. Komunikatif, ya ini dia harus bahasanya tuh yang mudah dipahami. Mudah dipahami sehingga ketika orang yang bacanya itu enggak terlalu pusing. Mulai jam 19.50. Oke. Kemudian dia harus bersifat objektif tuh dari awal. Jadi hasil observasi itu dia harus berdasarkan penelitian, bukan atas pendapat pribadi. Observasi itu coba. Maknanya apa? Gitu. Apa namanya? Observasi. Ini namanya apa? Harusnya kayaknya masalah. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada. Dia makannya nggak ngajak-ngajak. Nah, terus juga strukturnya itu ada yang namanya pernyataan umum. Nah, ini biasanya ada kata pengantar atau hal yang dilaporkan. Misalnya kriteria persamaan dan perbedaan. Nah, terus juga ada anggota aspek yang dilaporkan.
Nah, kemudian struktur lain dari teks laporan observasi yaitu isinya biasanya pembukaan mengenai sesuatu yang akan dibahas. Kemudian berisi ide pokok yang penjelasan lebih rinci dan penutup merupakan rincian dari arsitek. Nah, dari sini kita bisa lihat contoh teks beserta struktur. Nah, kita lihat nih. Jadi nanti kalau misalnya kalian mungkin kuliah atau suatu tempat kerja suruh bikin laporan tentang penelitian, itu tidak kaget. Lihat ini apaan nih, bikin apa lagi nih. Bahkan ini kalau di SMA itu sering dipelajari, bahkan juga pas waktu SMP. Nah, mana ini? Nah, di sini nih contoh teks hasil tentang keindahan alam. Nah, di sini ada yang namanya definisi umum. Nah, definisi umum berarti menjelaskan misalnya contoh di sini tentang hutan bakau. Nah, di sini dia menjelaskan tentang hutan bakau secara keseluruhan, kayak misalnya istilahnya mah deskripsi tentang hutan bakau lah. Jadi menjelaskan bahwa hutan Indonesia tuh jadi hutan bakau paling luas di dunia, terus juga disebut hutan mangrove, lalu terletak di antara pantai muara sungai. Nah, itu definisi umum atau menjelaskan secara umum tentang hutan bakau ini. Kemudian juga saya definisi umum udah menjelaskan deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu berarti sudah menjelaskan fungsi khusus dari hutan bakau ini, yaitu dan ciri-cirinya secara khusus. Contohnya di sini terletak misalnya di perbatasan laut. Nah, ciri-ciri hutan bakau yaitu berawa-rawa. Terus menjelaskan secara detail. Misalnya di sini memiliki fungsi dan manfaat, misalnya menahan abrasi pantai, terus menurunkan kandungan karbon dioksida atau CO2, kemudian juga menjadi tempat hidup biota laut. Nah, di sini simpulannya nih. Di sini kita lihat simpulan, hutan bakau memiliki ciri khas, yaitu memiliki manfaat untuk melindungi laut, manfaat dan menyediakan sumber makanan dan obat-obatan. Ini simpulan itu ngambilnya dari deskripsi bagian dan definisi umum. Ini adalah contoh teks dari laporan. Nah, dari yang sini ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut lagi. Nah, ini kaidah kebahasaannya. Jadi, ketika kita membuat laporan hasil observasi, yaitu menggunakan, yang pertama cirinya menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Jadi, ketika membuat laporan hasil observasi, bahasanya itu harus kita menggunakan bahasa yang mengandung makna menjelaskan. Jadi teks yang kita buat dalam yang teks laporan hasil observasi itu kita menjelaskan secara rinci tentang apa yang diteliti. Nah, terus juga menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, digolongkan, meliputi, disebut dan lain-lain. Kemudian dia karena kita membuat teks laporan hasil observasi, maka dia menggunakan verba aktif alam biasanya, yaitu misalnya bertelur, hidup, lalu makan, tidur, dan sebagainya. Kemudian yang menyatakan tambahan, dia biasanya pakai dan serta, lalu perbedaan, bertentangan, sama pilihan. Nah, di sini juga menggunakan paragraf dengan kalimat utama yang untuk menyusun informasi, diikuti oleh paragraf lainnya. Jadi
si kalimatnya itu dalam paragraf dalam teks laporan hasil observasi pertama dia harus menjelaskan di kalimat utama atau kalimat utama tuh kalimat inti. Jadi pertama tuh dia harus menjelaskan secara umum tentang misalnya yang tadi hutan bakau. Misalnya hutan bakau berada di garis pantai. Lalu dia, nah setelah itu, atau misalnya hutan bakau merupakan pohon yang sangat bermanfaat. Nah, di belakangnya ada informasi, misalnya menahan abrasi pantai, mengurangi CO2. Nah, si pohon bakau yang mengurangi yang mengurangi atau banyak manfaatnya itu termasuk ke kalimat utamanya. Sedangkan kalimat yang tadi kayak misalnya menahan abrasi pantai, lalu mengurangi kandungan CO2, nah itu termasuk kalimat informatif yang mendukung. Gitu. Kemudian menggunakan teks keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, pokoknya bahasa-bahasa ilmiah. Nah, di sini kita pelajari tentang menyusun teks laporan observasi, yaitu membuat judul laporan yang sesuai dengan pengamatan. Jadi misalnya pengamatannya tentang apel, jangan ditulis judulnya itu tentang peer, kan beda tuh. Terus juga membuat kerangka teks yang condong pembuatan gagasannya sesuai dengan hasil pengamatan. Nah, di sini juga karena namanya juga paragraf bentuknya. Jadi setiap paragraf itu pasti ada gagasan utama gitu. Coba ada yang masih ingat nggak gagasan utama apa? Sri, Isa, Sel, ada yang masih ingat nggak gagasan utama? Coba ada yang masih ingat nggak tentang gagasan utama? Lupa. Wah, kenapa? Lupa. Wah, lupa bagaimana itu? Ya Pak, bisa dijelaskan lagi nggak masalah yang gagasan utama? Karena kan saya tadi nggak ikut dari awal. Justru Mister nanya tentang gagasan utama. Jadi gagasan utama kan yang sudah kalau nggak salah udah dipelajari pas waktu sebelumnya. Jadi oke, kita jelasin lagi. Kalau gagasan utamanya itu kalimat yang menjelaskan paragrafnya. Jadi misalnya contohnya kayak tadi pohon bakau itu memiliki banyak manfaat. Nah, itu termasuknya gagasan utama, kalimat pendukung. Nah, setiap gagasan utama itu pasti ada kalimat pendukungnya. Kalimat pendukungnya itu apa? Kayak misalnya, pohon bakau mampu menahan abrasi pantai. Lalu, pohon bakau juga dapat mengurangi karbon dioksida yang ada di udara, sehingga dapat menyegarkan udara di sekitar. Kemudian menjadi biota laut. Nah, itu termasuknya kalimat pendukung. Gitu. Coba. Wah, Mister cuma lihat kaki doang. Bisa? Ada lagi yang mau ditanyain? Ya. Ada. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Di sini juga meneliti kembali menuliskan hasil penulisan teks. Kalau misalnya, di sini meneliti kembali hasil penulisan teks. Jadi kita tetap ngecek tulisan-tulisan ketika kita melakukan membuat laporan hasil observasi. Siapa tahu ada typo misalnya atau segala macamnya. Gitu.
Wah, Isa cuma lihat kaki. Isa bisa buka suaranya nggak ya? Kayaknya enggak deh. Nah, terus syarat atau kriteria teks laporannya yang baik dan benar. Dia itu mempunyai susunan struktur teks yang urut dan lengkap. Kemudian struktur teks itu tidak mempunyai kesimpulan atau penutup. Nah, di dalam teks juga itu tidak ada opini dari penulis. Jadi ketika buat ini, membuat hasil observasi itu nggak ada pendapat pribadi. Jadi harus pure dari penelitian. Gitu. Walaupun misalnya, wah buah pir ini enak kelihatannya. Tapi itu tidak boleh menjadikan hasil penelitiannya terpengaruh oleh pendapat dari peneliti. Gitu. Nah, ya Aisyah benar nggak ada ininya. Enggak, depan Pak. Adit. Halo Pak. Ya. Pak. Ada. Halo, Ini Pak, nanti sinyal. ada Pak Adit. Ya. Nanti ada sesi keduanya nggak? Ada, kayak biasa. Ada kan? Pelajar. Ya, ada. Ini pelajaran apa sih? Ini pelajaran bahasa Indonesia. Oh, oke. Soalnya aku masih di ini, So, masih di kantor. oh masih di kantor. Nanti kita mulai lagi yang sesi keduanya untuk bahas soal 8:30. Oke, 8:30 ya. 8:30. Sari, jangan pulang malam-malam, saya. Pak, saya nggak bawa buku, Pak. Udah ditutup. Emang siapa yang suruh bawa buku? Tulis aja di ini, di WA. Kan tadi kan ada tugas katanya. Iya, kan nulis mah bisa di mana aja, termasuk di notes juga Tapi bisa. saya nggak bawa buku, di sini nggak ada buku, nggak ada pulpen, gimana dong? Pakai ini, pakai memo atau Lu lagi di mana, Ben? Itu aja, Pak. Yes. Biasa. Besok ada tugas kerja, lagi yang Pak. PKN. Itu hari apa, Pak? Ada tugas. Bukan besok, maksudnya ngumpulin untuk besok. Apa, PKN. Kang? Sekarang kan bahasa Indonesia. Sekarang kan bahasa Indonesia sama PKN. Ini kita belajar berapa bulan sih, Pak? Hah? Sampai ujian? Berapa bulan? Sampai ujian. Bulan apa tuh, Pak? Ujian April. April. Nah, Bulan 4 dong. iya. Gak akan kerasa. Juga. Semoga Ya udah, berakhir. Terus kan, Pak? Oh, April berarti ya, Pak? Iya. Ya, semoga berakhir lah. Aduh, kalau online lagi mah pusing. Jadi curhat. Berarti belajarnya lumayan panjang ya? Iya. Emang itu sih emang permintaan sih dari Mister juga atas diskusi Mister sama Pak Andri. Jadi ya udah pelajarannya panjangin aja. Oh, kan kalau misalnya kita lihat 3 bulan doang mah ya gimana? Iya, karena waktu itu kita mulai bulan Februari kalau nggak salah. Iya. Bulan Februari, Mei ujian kan? Aduh, hari ini Mister ngeliat baju. Sa, susah masuk kayaknya. Mister cuma lihat baju. Ini nanti, Pak Adit, ini nanti ada videonya nggak? Ada kayak Ada biasa. ya, oke. Nah, di sini juga terakhir nih, yaitu menjelaskan informasi berdasarkan fakta. Lanjutin lagi. Jadi di teks laporan hasil observasi ini, itu harus ada informasi yang berdasarkan fakta. Oleh karena itu, ini sangat sangat berelasi, sangat berhubungan dengan teks yang tadi yang ketiga, penjelasan yang ketiga, yaitu tidak ada opini dari penulis. Jadi ini laporan, ketika kita membuat laporan hasil observasinya itu harus jelas dan harus sesuai fakta.
Gitu. Wah, makin hilang aja. Dia lagi. Ayo, dah dari sini ada yang mau ditanyain? Yanto, ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Nggak ada. Ya udahlah, nggak ada. Sip. Jadi untuk tugasnya nanti Mister kirim biasa via modul di grup. Biasa kalian ngerjain soalnya. Nanti mungkin 8:30 lah kita mulai bahas. Mudah-mudahan nggak ada hambatan. Ya, Aisyah ikutan lagi. Gimana Aisyah? Kalau misalnya tidak ada untuk hari ini, untuk sesi yang pertama, untuk yang sesi pertama dilanjutkan nanti 8:30. Sehat-sehat terus semuanya. Sri, jangan malam-malam pulangnya, Sri. Ya, Pak, ini udah lagi jalan pulang, lagi di jalan juga kok. Oh, kamu pakai apa? Pakai handset aku. Yaudah tuh, sok konsentrasi dulu aja jalan. Bahaya. Sally mah aman sama pacarnya. Aman terkendali, Pak. Aman, sama pacarnya mah aman. Oh, tuh lihat tuh. Udah 40 menit lewat. 10 menit lagi. Iya. Udah, untuk semuanya. Nanti untuk sesi fotonya nanti aja deh pas waktu sesi 2-nya. Aja, Pak. Soalnya kan Sally-nya masih di jalan. Istrinya masih di jalan. Ini juga Aisyah nggak masuk-masuk nih. Ya tadi bisa lihat kaki mulu. Kalau nggak kaki, tangan.